Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Gus ya, masih di AID Bicara Asuransi, AID Bias. Nah, kali ini kita lagi ada di kediaman salah satu nasabah saya ya. Kita mau minta testimoni klaimnya. Ini merupakan video yang ketiga mengenai testimoni klaim ya. Nah, jadi kita mau minta buat teman-teman jadi bisa tahu ya, share mengenai klaim asuransi ya, apa aja sih yang dijaminkan. Oke. Nah, di sini udah bersama, boleh perkenalkan diri? Silakan. Oke, halo semua. Nama saya Nisa. Jadi saat ini saya bekerja. Saya ibu satu anak. Apalagi ya, udah jadi nasabah Prudence hampir 10 tahun. Ya. Dari 2016 ya. Iya. Nah, Mungkin itu dulu. Oke. Nah, di sini nih kita mau ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pelayanan proses penjaminan awal pada saat melakukan perawatan di rumah sakit. Oke, jadi yang terakhir itu saya ada buat anak sih sebenarnya. Jadi dia ada kayak apa disebutnya, bintitan tapi di dalam gitu, yang udah dicoba diobatin beberapa bulan nggak beres-beres, terus jadi bikin dia kayak bengkak, nggak nyaman. Akhirnya kita mutusin untuk operasi. Tentunya itu juga berdasarkan rekomendasi dari si dokternya kan ya. Oh, ini yang anak ya, yang klaim. Iya, yang Joanna ya. klaimnya Joanna nih. Jadi lalu abis itu kita cek kita ngajuin lah ke Prudent, Pre-admission dulu ya. Iya, pre-admission dulu. Nah, kebetulan waktu itu kita lumayan tight waktunya lah, kayak urgent gitu lah. Jadi harus mepet ya. mepet. Cuman 2 hari kemudian tindakan gitu. Jadi hari itu langsung ngajuin via rumah sakit, terus juga minta bantuan ke Ko Agus. Nah, jadi waktu itu emang sempet udah dikasih pemberitahuan lah, nggak bisa kalau buru-buru. Tapi tenggang waktu lah ya. Iya, ada tenggang waktu. Amannya tuh biasanya semingguan gitu kan. Yes. Tapi ya itu kitanya agak-agak maksa buat ya biar cepet gitu kan. Tapi bisa juga ya. Ya udah, akhirnya dicoba diajuin via rumah sakit, dibantu juga sama Pak Agus. Akhirnya ya 2 hari itu, jadi pagi kita masuk. Hari itu cuma one day care, Yes. jadi Nggak pagi dirawat masuk, inap, guys. Ya. sore keluar sebenarnya. Di kita tuh ada yang namanya one day care, ODC. Jadi tanpa harus dirawat inap di rumah sakit. Jadi 6 jam aja udah bisa pulang. Begitu. Nah, terus itu tindakannya apa? Jadinya diagnosanya apa itu? Jadi ada bintik Apa ya nama itunya? Intinya bintitan di dalam gitulah. di dalam kelopak mata. Ya, di dalam kelopak mata, dan itu lumayan banyak, dan anak kecil tuh katanya lumayan sering terjadi karena dia kan kayak masih belum bisa jaga kebersihan, pegang mata, jadi bintitan di dalamnya. Oh, iya. Dari bakteri mungkin Gitu. ya. Harusnya bintitan tuh bisa keluar, pecah sendiri, selesai. Yes. Nah, tapi yang ini Diam di ya dalam. diem di dalam. Infeksi jadi ibaratnya. Infeksi di dalam, betul. Makanya jadi kayak harus nggak sampai gede sih, cuma karena dia anak kecil jadi dia harus dibius. Nah, makanya harus one day sempat care. dibius berarti ya. Sempet dibius total. Oh, dibius total gitu. Dibius total, guys. Gitu, makanya dia one day care. Jadi ya udah, pagi kita masuk sambil masih nunggu penjaminan, tapi kayak sekitar siang, jam makan siang gitu keluar. Jadi ya udah deh, Iya. pakai asuransi. Oke. Terus pertanyaan kedua nih. Mm-mm. Bagaimana pelayanan proses penjaminan akhir pada saat pemulangan? Oh, pas Joanna? pulangnya ya. Jadi pas sorenya tuh, Yes. sorenya. Jadi kita kan harus tunggu dokternya ACC buat pulang awalnya kan. Tapi sambil juga ngelihat kondisi pasien, takutnya kan kayak ada pendarahan walaupun ke operasi kecil. Nah, jadi sekitar mungkin jam 6, jam 7 itu kita udah dapat konfirmasi sebenarnya udah oke, Joanna kondisinya udah aman, bisa pulang gitu. Jadi kita langsung ngajuin ke rumah sakit, beresin administrasinya gitu. Nah, waktu itu udah dapat WA juga tuh dari Prudent. Oh ya, rumah sakit udah mau ibaratnya kayak nutup perawatan gitu kan. Terus di situ udah dapat WA, bisa langsung pulang gitu, nggak perlu menunggu surat jaminan Fast track akhir. kan ya? Ya, fast track, karena waktu itu juga EMC itu kan priority ya. Priority, betul. Ya, jadi sebenarnya udah bisa keluar. Nah, cuma nggak tahu, kayaknya ada sedikit miskomunikasi di pihak rumah sakit. Antara Jadinya, rumah sakit ya. iya, jadi kayak kita masih harus nunggu gitu. Iya. Ya udah, terus aku kasih lihat WA-nya dari
prudent kan, kayak diupdate terus tuh berapa jam sekali dikasih update, ini udah lagi tahap apa. Ya udah, terus sekitar jam 8 jam 9 malam lah ya akhirnya bisa keluar pulang. Nah, jadi ini Joanna ini ya teman-teman klaim pada saat kepulangannya itu ada miss antara rumah sakit dan pihak perusahaan asuransinya. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa rumah sakit yang masih agak ketakutan gitu, takut nggak dijaminin dan nggak dibayar, padahal itu udah true priority hospital ya. Jadi perlu diingat teman-teman ya, kalau misalkan rumah sakit ini udah karena true priority hospital, itu nggak ada menunggu pasien ditahan dulu untuk penjaminan akhir, nggak ada. Begitu dokter udah bilang boleh pulang, fast track ya, langsung boleh dipulangkan dulu sambil menunggu jaminan akhir, nanti udah selesai sih sebenarnya, harusnya begitu sih. Gitu. Nah, masih terus memang karena miskomunikasi lah ya, dari komunikasi antara rumah sakit dan CMI ya. Terus nominalnya itu kemarin saya lihat ini nominal cukup lumayan besar juga ya. Iya, sekitar 12 jutaan. Ini di sini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, itu 12.819.000-an. Itu baru one day care guys, baru kondisi itu, nggak dirawat inap. Itu biaya yang diajukan 12.819.567 rupiah. Yang dijamin oleh perusahaan asuransi itu sama 12.819.566 rupiah. Ya, biaya tidak jamin 1 rupiah. Ya, itu ya udah digratiskan lah kalau yang 1 rupiah itu ya. Ini biaya tidak dijamin di sini, paket amenities non medis. Ya, gitu. Gitu ya. Gitu, itu pada tanggal kemarin ya, itu tanggal 8 Agustus ya baiknya. Nah terus yang kedua nih, nah ibunya nih sekarang. Iya. Sebenarnya duluan ibunya sih sebenarnya. Iya. Nah itu klaim apa? Boleh ceritain? Iya, jadi awal tahun ini tuh apa namanya, bulan Maret. Oh Maret. Iya. Oh Maret 2025. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama ngalamin wasiat ambeien, kalau mungkin lebih udah lama? ya. Udah lama, udah dari SMA. Oh. Iya, cuman memang nggak mengganggu sampai akhirnya punya anak. Nah biasanya tuh emang cewek-cewek kalau habis punya anak pasti ngalamin. Ya cukup mengganggu lah di bulan Maret itu. Jadi akhirnya mulai memutuskan untuk ke dokter bedah. Jadi emang ya udah harus diangkat lah gitu. Itu apa gejalanya gimana? Duduk nggak enak? Duduk nggak enak. Oh kalau aku aneh. Kalau aku sih duduk enak, tapi yang biasa enak aja? tuh berdiri. Oh berdiri malah? Iya, jadi kayak mungkin tipe-tipe ambeien beda-beda ya lah ya. Kasus Gitu. beda ini ya. Jadi udah cari lagi, terus ketemu dokter yang dokternya juga di MC. Nah makanya MC kan pro partner kan, jadi ya udah. Waktu itu IMC-nya IMC Pulau Mas ya? iya di Jakarta. Di Pulau Mas. Ya. Nah ini akhirnya setelah konsul dokter, awalnya itu mah masih pakai asuransi kantor, karena kan ibaratnya rawat jalan kan. Nah tapi pas lagi akhirnya dokter udah periksa, dokter bilang, oh ini harus dioperasi dan kebetulan tipenya aku tuh harusnya di laser. Nah, laser tuh mahal banget ya. Jadi ya udah akhirnya ngajuin kedua asuransi, cuman ya yang oke covernya dari itu dan nah itu juga lumayan mepet ya waktu itu, kayak dokter waktu itu maunya kayak dalam 1 minggu itu tindakan, cuman akunya nggak bisa, jadi kayak ngajuin terus jadi baru dipakai udah di ACC, tapi aku baru pakai mungkin sekitar 2 minggu setelah ACC. 2 minggu setelah ACC. Karena biasanya kan penjaminan tuh valid buat berapa ya, 2 minggu ya nggak salah ya, sekitar 2 mingguan lah, pokoknya pas di deadline aku confirm oke, aku mau tindakan. Nggak ada masalah tuh ya? Nggak ada masalah, itu lancar-lancar aja. Terus proses kepulangannya waktu di Pulau Mas, IMC Pulau Mas? Nah kalau itu, waktu itu nginep semalam. Jadi kan emang setelah habis, harusnya laser memang nggak ada apa ya, kayak ibaratnya kayak luka bakar kan, jadi nggak ada pendarahan segala macam, cuman tetap harus dimonitor karena kan daerahnya juga daerah sensitif ya. Terus nginep semalam sebelum tindakan, lalu ditambah lagi semalam setelah tindakan. Oh, semalam setelah. Jadi 2 malam ya hitungannya ya. Iya. Gitu, karena untuk 2 kayak kali 24 memastikan, jam menurut dia. ya, untuk memastikan
aman, udah nyaman juga, udah kuat juga buat jalan dan melakukan aktivitas, baru pulang. Nah pas kalau yang itu pulang kan, fast track. Fast track ya? Iya, jadi langsung ketika dokter bilang, oke udah bisa pulang, udah langsung kayak dapat obat segala macem, even kayak di aplikasi kayak ya itu ngomong yang sama, tidak perlu menunggu surat jaminan akhir, Anda sudah bisa pulang. Gitu. Nah, ini perlu masukan sih ya buat IMC Group, terutama ya mudah-mudahan bisa ini dengar ya konten ini. Jadi harusnya itu seperti yang di Pulau Mas. Jadi kalau namanya udah kriteria priority hospital itu tanpa menahan pasien. Begitu dokter udah boleh pulang, boleh langsung silakan pulang. Gitu. Nah ini entah kenapa untuk IMC Sentul mohon diperhatikan. Ya, oke. Nah terus ini pesan-pesan. Gimana nih pesan-pesan untuk viewers nih yang buat mereka nih dari keluarga Joanna ya dan Lisa ya. Itu gimana kesan-kesannya, pesan-pesannya buat teman-teman yang belum punya asuransi kesehatan, boleh. Yang belum punya asuransi kesehatan, masih mikir-mikir kadang-kadang. Ya mungkin perlu hitung-hitung financial planning dan consider lah, karena kayak masalah kesehatan kayak sesuatu yang kita nggak kira-kira datang, apalagi kalau udah punya anak ya. Dan biasanya kalau cewek kan nggak dijamin sama kantor. Kalau cewek yang kerja biasanya dijaminkannya si cowoknya gitu. Ya, nah itu mungkin jadi pertimbangan lebih tuh untuk ya apply asuransi dia buat anaknya gitu. Kalau buat asuransi pribadi sih ya asuransi kan kayak apa ya, hitungannya kayak kita juga nabung alokasi dana untuk nge-cover kita kalau kenapa-napa gitu. Jadi ya antisipasi ya. Iya. Daripada pusingnya ngurusin biaya rumah sakit, dapat tiba-tiba sekian juta gitu, kita nggak ada ready uang gitu kan. Ya, bedanya ibaratnya yang punya asuransi nggak usah mikir mau berapapun, ibaratnya mau dirawat inap berapa, pokoknya harus selesai gitu ya. Iya. Nggak mikir biaya. Betul. Tapi bedanya kalau yang nggak punya asuransi nggak mikir, aduh berapa nih? Iya. Kayak gitu doang. Bisa sampai beresnya nih. Gitu. Nah, bisa sampai beres kan nih? Apa suruh pulang duluan nih? Karena kan gitu sampai after apa namanya, kayak bisa cek setelah dari rumah sakit di opnam gitu, itu juga masih di cover after ya. After. Nah itu nolong. Jadi ada rawat jalan setelah rawat inap, itu kita ada penjaminan juga guys. Terus kalau misalkan ada rawat jalan sebelum, itu akhirnya di cover juga kalau akhirnya dirawat inap. Ada. I see. Nah terus selama dari 2016 ya, saya jadi nasabah prudensial ya. Iya, kurang lebih lah ya. Hampir 10 tahun, ya, 9 tahunan ya. Bagaimana kesannya menjadi nasabah Prudensial selama 9 tahun? Baik sih so far ya, maksudnya biaya yang dikeluarkan dan juga coveran yang didapat juga sesuai apa yang diceritain di awal, juga tentang polisnya, syarat ketentuannya ya sesuai lah dengan apa yang akhirnya bisa dinikmati lah gitu. Terbantu lah ya. Terbantu banget. Jadi begitu guys ya. Jadi pentingnya punya asuransi kesehatan itu adalah base ya. Jadi kalau teman-teman, buat teman-teman nih yang belum punya asuransi kesehatan ya, silahkan bisa apply reward. Ada ID bias ya, teman-teman tinggal scan QRIS-nya di layar, saya udah tampilin ya. Oke, bisa? Oke. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Ya, sukses buat ini menjaring. Terima kasih banyak ya waktunya. Iya. Oke guys, ya begitu aja ya testimoni singkat ya mengenai klaim rawat inap dan sebenarnya rawat one day care ya untuk anaknya ya. Terima kasih banyak ya. Semoga ini video testimoni ini menjadi banyak membantu lah ya, informasi buat teman-teman ya. Ya pentingnya proteksi. Oke guys, demikian ya. Saya sudahi dulu testimoni ini. Terima kasih banyak bisa ya waktunya. Sama-sama kok. Seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru nonton konten ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.